Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa binikmatillah. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada yang kami muliakan segenap hadirin sekalian, wabil khusus kepada jajaran MWCNU Batam Kota, yang kami muliakan segenap sahabat-sahabat Ansor Bangser PAC Batam Kota. Alhamdulillah, pada malam hari ini oleh Allah kita diberi nikmat yang luar biasa. Muga-muga besok ning surga kita tetap iso kumpul bareng. Amin. Tapi sing ngaji semestine derajate luwih dhuwur. Nggih Pak Madun nggih. Mosok padha ya kula sing gak trima lah. Sing penting swarga nggih. Jadi ngeten, kita niku pokoknya kudu yakin bahwa perkara yang paling kita syukuri ketika kita wafat niku ketika ning donya kita ibadah. Pokoknya ketika kita itu ibadah, kita itu yakin saat kita nanti wafat yang paling kita syukuri itu adalah saat kita hidup kita ibadah. Wong sing ibadah pun itu besok sik enek getune. Nyapo kok ibadah mbiyen ra suwi. Pemene dia sudah baik, nyapo mbiyen kok enggak begitu khusyuk. Artinya ibadah yang kita lakukan itu nanti di akhirat orang semua akan merasa kurang. Kenapa dulu tidak lama? Tapi alhamdulillah pada malam hari ini oleh Allah kita semuanya diberi nikmat hingga kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kitab Sulam Taufik. Mari kita awali kajian kita dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Memohon kepada Allah agar kita semuanya, keluarga kita semuanya, sahabat-sahabat kita, saudara kita semuanya oleh Allah semoga senantiasa diberi kesehatan. Semoga kita semuanya melalui istiqomah ngaji oleh Allah kita senantiasa diberi rezeki yang halal dan barokah, dan semoga kita semuanya oleh Allah dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saniki bab puasa iki. Wa yajibu at-tabyitu. Halaman pinten? 34 napa pinten? Paslon yajibu shaumu syahri ramadhana. Saniki sampai wa yajibu at-tabyitu. Nggih. Halaman pinten ngalip? Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yajibu lan wajib apa at-tabyitu nginepake niat. Wa ta'yinu lan nartemtokake fin niyati ing dalem niat. Oleh nginepake lan nartemtokake mau likulli yaumin
keduwe saben-saben dina. Dan wajib untuk menginapkan dan menentukan niat pada tiap hari di puasa Ramadan. Wal imsaku lan wajib ngeker anil jima'i ando saking jima, dan wajib menahan diri dari melakukan jima, berkumpul bersenggama dengan istri. Wal istimna'i lan amrih ngetokake mani. Wal istiqoati lan amrih muntah. Dan wajib menahan diri jangan sampai melakukan jima, jangan sampai mengeluarkan sperma, dan jangan sampai membuat muntah atau memaksa diri untuk muntah. Wa anir ridati lan saking murtad, menahan diri dari murtad, jangan sampai murtad. Wa an dukhuli ainin lan saking manjingi kahanan, jaufan ing bolongan, dan menahan diri jangan sampai ada sesuatu yang masuk di lubang dari tubuh. Illa riqahu kejaba idune man, al khalisa kang murni, at-tahira kang suci, mimma danihi saking wetenge man, kecuali liurnya sendiri, yang liur itu masih murni, suci, dan dari tubuhnya. Wa alla yajunna lan ing yento ora sampai edan, junun, kejinan, walau lahdotan senajan mongso sedilok. Wa alla yuma alaihi lan ing yento ora sampai ayanen, epilepsi, kullal yaumi ing dalem sekabehane dina. Wajib bagi orang yang puasa untuk at-tabyitu menginapkan niatnya, wat ta'yinu dan mentertentukan niatnya. Kewajiban itu likulli yaumin, di tiap-tiap hari. Jadi orang yang dia puasa Ramadan, dia harus menginapkan niat. Maksudnya bagaimana? Dia kalau puasa Ramadan di malam hari, itu dia harus niat, meletakkan niatnya di malam hari. Meletakkan niat di malam hari itu disebut tabyid. Ini merupakan pembahasan yang unik, karena ini menjadi pengecualian dari hukum niat. Panjenengan ketika sholat, niati itu sakdurunge sholat atau pas bareng sholat? Pas bareng sholat. Eri ape sholat niat dhisik. Aku ape niat sholat duhur, kemudian Allahu Akbar. Takbire, waktu takbir gak ada niat. Kenapa? Niatnya wis mau. Iki gak sah. Karena di dalam sholat niat itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Ketika wudhu juga sama. Niat itu harus bersamaan dengan pertama kali membasuh wajah.
Tetapi di dalam puasa Ramadan ini kalau orang mulai puasa pada saat itu pula bersamaan dia niat, iki kesulitan. Disebabkan mulai poso iku enggak semua orang bisa mengepasi. Pas mulai poso, pas dia niat iku sulit. Dikarenakan mulai poso pada saat terbitnya Fajar Shodiq. Jelas ya? Lah terbitnya Fajar Shodiq niki kira-kira kita sendiri durung karuan iso ro. Sampean sholat subuh tapi ro Fajar Shodiq apa ora? Jadi kan sholat subuh kan patokane nopo jam. Iya kan? Patokane apa? Suara ayam saiki malam akeh sing keloro. Patokane adzan. Adzan kuwi berarti wis masuk. Adzan berarti waktune wis masuk. Berarti kalau niat di sana malah telat. Jadi pas saat fajar, pas mulai puasa. Aturan awal yang namanya niat itu qasdusek muktaronan bifi'lihi, mengsengaja sesuatu bersamaan dengan pelaksanaan sesuatu itu. Aku niat sholat pas bareng kambek pelaksanaan sholat. Aku niat wudu pas bareng kambek pelaksanaan wudu. Tetapi untuk puasa itu kangelan. Makanya ini menjadi mustasnayat, pengecualian dari hukum niat dalam konteks puasa Ramadan. Orang belum puasa, dia sudah niat dahulu. Apalagi di dalam hadis Nabi, malam tubayyid asyama, sampai lanjutannya fala syamalah. Orang yang dia tidak meletakkan niat di malam hari tidak dianggap puasa. Ini menjadi bagian daripada kewajiban puasa Ramadan. Dilanjutkan likulli yaumin, tiap hari. Jadi itu tiap hari kita lakukan. Sesuk poso malam berarti niat. Sesuk poso berarti malam niat. Ini kalau dikaji secara mendalam, mungkin jenengan biar kita tambah wawasan niku ngeten. Biasane imam-imam saat Ramadan itu kan dijak jamak niat. Nggih kan? Pada malam pertama Ramadan imam ngajak jamak niat. Niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Ini kenapa? Karena belum tentu orang meskipun niatnya kenceng tetapi dalam 1 bulan itu pas tiap malam dia niat, itu belum tentu bisa. Iso wae di malam ketiga, malam keempat DE lali. Akhirnya DE malam tadi aku durung niat. Kalau menurut madhab Syafi'i itu berarti wis enggak sah. Kenapa? Berarti dia puasa pada saat itu tidak ada niat. Makanya solusinya oleh ulama-ulama itu diikutkan madhab Maliki. Karena kalau di dalam madhab Maliki itu puasa Ramadan itu dianggap satu kesatuan. Kalau madhab Syafi'i puasa Ramadan katakanlah 1 bulan itu 30 hari. Berarti dia melaksanakan puasa 30 kali. Yang antara satu dengan yang lain itu berbeda. Pada saat Fajar Shodiq mulai poso, pada saat malam atau maghrib batal, ya kan? Dihitung siji. Terus sesuk meneh dihitung loro. Lah madhab Maliki enggak. Ramadan itu dihitung siji. Oleh sebab itu karena dihitung siji, niatnya ya cukup 1 kali pertama di awal Ramadan. Tapi lah menurut madhab Syafi'i
likulli yaumin ibadatun mustaqillatun. Tiap hari adalah ibadah yang sendiri yang berbeda dengan hari yang lain. Maka tiap malam harus niat. Tetapi yang menarik ngeten. Kalau di dalam madhab Hanafi itu beda meneh. Jadi contohnya ngeten contohnya. Nabi Muhammad itu beliau pernah pada saat waktu pagi. Kemudian Nabi Muhammad niku beliau setelah dari masjid beliau pulang tanya pada Aisyah, Aisyah ada makanan? Maka Aisyah menjawab, mboten wonten Nabi, enggak ada. Maka Nabi menjawab, idzan fa'asumu, ya kalau gitu saya puasa. Nabi Muhammad itu sudah lewat waktu subuh. Jelas ya, sudah lewat waktu subuh. Di waktu pagi. Kemudian Nabi Muhammad karena enggak ada sarapan, maka Nabi Muhammad udah kalau gitu saya puasa. Berarti Nabi Muhammad itu niatnya kapan? Waktu duha kan? Enggak kan? Berarti Nabi Muhammad niat puasa waktu duha. Berarti Nabi Muhammad malam enggak niat, tetapi setelah enggak ada makanan baru niat puasa. Oleh sebab itu di dalam madhab Hanafi, meskipun puasa itu ibadatun mustaqillatun tiap hari satu, tetapi untuk niat itu selama belum duhur, selama durung duhur itu oleh niat. Pak Madun umpamane mambengi lali gak niat, biasane krono gak sahur yo gak niat pisan. Eri wis gak sahur gak traweh, biasane gak niat. Dah tangi jam 6, waduh iki wis lewat duhur. Lah menurut madhab Syafi'i berarti sudah nggak ada potensi untuk puasa. Kenapa? Karena waktu untuk niat malam sudah lewat. Jelas ya? Konsekuensi madhab Syafi'i meskipun dia nggak poso tapi tetap harus menahan diri, ojo mangan minum sak senengi. Hormat pada Ramadannya. Tapi kalau madhab Hanafi beda meneh. Oh ini kan belum membatalkan puasa dia. Belum ada sesuatu yang membatalkan puasa mulai subuh sampai saat itu. Maka pada saat itu dia diperbolehkan niat. Nawaitu shauma ramadhana. Aku niat poso Ramadan hari ini. Lah di dalam madhab Syafi'i, madhab Hanafi boleh. Jelas ya? Tapi kalau di dalam madhab Syafi'i, hadis Nabi Muhammad itu diarahkan hanya pada puasa sunnah. Lah puasa sunnah orang umpamanya dia subuh enggak batal, saat duha wis aku tak niat poso lah, iki gak apa-apa. Nggih kan? Tapi umpamane ngoten. Nabi Muhammad tadi itu, oh subuh berarti beliau belum niat. Saat duha, saat enggak ada sarapan baru niat. Berarti Nabi Muhammad niatnya poso pada saat itu kan? Lah ini perbedaannya dari madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi itu enggak harus harus di malam hari, tetapi siang itu boleh. Sebelum sampai fajar siang itu boleh. Maksudnya napa ini menjadi solusi ketika katakanlah jenengan itu pada saat puasa Ramadan moro-moro bengi lali gak sahur, ora niat. Lah terus kalau di dalam madhab Syafi'i kan gak iso poso. Tapi dengan adanya solusi niki iso lah. Ya lak teng
Bismillahirrahmanirrahim. Was-shahihu annahu la yustaratu fi tabyidi an-nisfu al-akhir minal laili. Ay kullalailatin indana kal hanabilati wal hanafiyati. Wa iniktafa al hanafiyatu bin niyati naharon. Ya. Wa iniktafa al hanafiyatu bil niyati naharon. Menurut madhab Hanafi awan iku yo sik tetep oleh niat, tapi kudu bengi. Tapi seandainya awan niate iku enggak apa-apa. Jelas ya? Mesti mungkin kadang wong kan waduh lali gak niat. Konsekuensinya berarti enggak poso. Lah niki kan waduh niki pripun. Jelas ya? Lah ini perbedaan-perbedaan antara Syafi'i, Maliki, Hanafi. Terus selanjutnya ngeten. Di madhab Maliki itu katakanlah memang dia niat di awal bulan itu bisa cukup untuk 1 bulan. Katakanlah Kang Alip awal Ramadan niat 1 bulan penuh di madhab Maliki. Nanti tiap malam nggak perlu niat itu karena sudah niat di awal. Jelas ya? Karena dianggap satu kesatuan. Maka cukup niat di awal, selanjutnya proses ibadah terus berjalan. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kalau dari madhab Maliki itu seandainya terjadi batal, Kang Alip umpamane tanggal 10 batal. Lah ini untuk selanjutnya piye? Apakah cukup dengan niat yang pertama di awal bulan? Ataukah dia harus tiap malam? Ternyata di madhab Maliki, bila dia telah terjadi batal, maka harus tiap hari ini niat. Jelas ya? Bila dia tiap hari pernah terjadi batal, berarti harus tiap hari ini niat. Tapi kalau enggak pernah batal, cukup niat yang pertama. Itu kalau dari Maliki. Kalau dari Syafi'i tiap malam. Cuma madhab Syafi'i memberikan solusi. Seyogyanya orang di awal Ramadan selain niat untuk besok juga niat 1 bulan penuh. Jogo-jogo ketika malam hari lupa dia bisa tetap sah karena mengikut madhab Maliki. Jelas sih? Tapi aslinya ada solusi si jemneh. Seumpama tangine kawanan milu madhab Hanafi. Jelas sih? Ngeten. Kemudian dia juga harus niatnya itu ditakyin, gak oleh yang penting niat poso. Harus poso Ramadan tahun iki. Lah saman poso Ramadan tahun wingi, oh berarti dadine kodok. Poso tahun iki. Kemudian wal imsaku anil jima'i, harus menahan diri dari jima. Niki termasuk rukhsoi pangeran. Jadi memang ibadah poso niku bagi umat Islam dengan adanya hukum malam boleh jima iku termasuk rukhsah. Kalau sebelum turunnya ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, iku kabeh wong pokoknya kalau poso 30 hari berarti entah siang entah malam enggak oleh jima. Krono poso itu kan tujuannya ngeker nafsu toh. Tapi dengan dia jima malah memenuhi hawa nafsu. Lah tapi sapa sing kuat? Lah eri kuat. Krono durung ngerti. Lah Kang Budi enggak kuat. Kenapa? Karena wis ngerti. Tetapi ketika kita melihat sejarah dulu itu semua berlaku. Setiap dia puasa dalam satu masa puasa itu berarti dilarang jima. Jelas ya? Niku cuma biyen niku ketentuane kalau dia sudah tidur balu enggak oleh jima.
Tapi umpamane dia enggak tidur enggak apa-apa. Cuma Nabi Muhammad kuwi salate bengi-bengi. Nggih kan salate bengi-bengi. Kemudian wal istimnai, ya enggak oleh amrih ngetokke mani. Entah nggawe tangane dhewe apa tangane bojone, sing penting enggak oleh ngetokke mani. Tapi lak metu dhewe piye? Mimpi basah katakanlah. Lha iku enggak apa-apa. Sing gak oleh itu istimna amrih berusaha, ya. Berusaha mengeluarkan sperma. Kemudian wal istiqaati. Dan dia juga tidak diperkenankan untuk berusaha muntah. Jadi umpamanya dia berusaha muntah, meskipun gak enek sing mlebu, hoi metu kabeh. Gak enek sing mlebu meneh. Tetap ini batal. Wa anir ridati, dan juga dia itu dilarang atau dia mencegah diri jangan sampai murtad. Kalau dia sampai murtad, maka otomatis itu puasanya batal. Kenapa? Karena ketika dia itu murtad berarti dia sudah keluar dari status orang yang sah ibadahnya, meskipun dilu. Ya meskipun dilu. Wah umpamanya anak wong murtad cuma sak jam. Habis itu dia masuk Islam meneh, ini tetap puasane enggak sah. Wanituhuli ainin, dan mencegah dari masuknya sesuatu. Ain itu pokoknya itu sesuatu, ya, yang ada bentuk fisiknya lah. Jaufan, pada lubang. Pokoknya yang disebut lubang dan dia memasukkan sesuatu, maka ini batal. Satu contoh, puasa Ramadan kili-kili kuping. Berarti memasukkan sesuatu ke jaufan. Ini berarti batal. Jelas ya? Lah ainin ini pokoknya opo ae meskipun cilik. Ya, selama disengaja, meskipun cilik katakanlah. Jenengan saat sahur sahore lawe enak. Barono pada saat pagi hari sik enek krasane. Dilek selilite mau dilek kuwi berarti batal. Jelas ya? Krasa oh iki rasa satene sik mancep iki. Dilek nggih batal. Makanya hati-hati. Kemudian illa riqahu, kecuali liurnya dia. Umpamane jenengan ketika poso itu gumoh. Enek idune wae. Kula ulangi ini. Saman ketika poso seringkali enek idune wae. Tapi itu idu yang murni, al-khaliso yang murni, at-thahira yang suci, enggak kecampuran najis. Sing kecampuran najis contohnya pripun? Gusine berdarah. Rasane kok asin ya. Dilek batal. Sing sering ngeten. Saman bar wudu. Setelah wudu kemudian bar wudu saat keadaan poso iki idu kan metu kabeh. Lha iki kudu diidokne apa oleh dilek? Nah ini oleh dilek. Iku krono yang ada itu asar, bekas. Itu bukan air tapi bekas. Dampak dari rasa segar air itu terasa segar, tapi itu bukan air yang dibuat kumur tadi. Makanya katakanlah dia bar kumur sempetnya kumurnya biasa. Umpama dengan mubalaghah dengan sangat sempetnya enggak sampai melebu. Kemudian idune terasa segar. Dilek. Seger dilek meneh. Iki enggak apa-apa, bahkan ketika sampai dilumpuk nih. Wah kayak
Umpamane lho. Lah ini enggak apa-apa. Sing penting syaratnya kuwi idune kuwi bersih, idune suci. Wa alla yajunna. Selanjutnya dia tuh enggak sampai edan. Kalau dia sampai edan, maksudnya edan itu pripun? Dia kehilangan akal sehatnya. Jadi jin itu kan junun dari kata jin. Majnun wong kang kejinan. Jadi aslinya junun. Paham ya? Mana? Walaulah dotan, meskipun pendek, selama dia itu sudah gila, iki wis batal meskipun sebentar. Tapi untuk yang epilepsi itu beda. Epilepsi itu katakanlah dia saat puasa Ramadan tiba-tiba ayannya kumat. Lah selama tidak menghabiskan 1 hari, maka puasanya tetap sah. Jelas ya? Lah terus pemene wong turu iku piye? Iku dadi perdebatan panjang gitu. Wong edan bentar saja itu batal. Kenapa? Hilang akal sehat. Wong edan wong ayanen iku ketika dia menghabiskan 1 hari maka batal. Kenapa? Hilang akal sehat. Lak wong turu mulai subuh sampai maghrib batal apa ora? Lah ini menjadi kajian kita pada malam hari ini. Ini termasuk perkara-perkara yang menjadi syarat rukun dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lah sebentar lagi ini kan bulan Ramadan, nggih, bulan Ramadan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kalau motong kuku sama rambut itu bisa membatalkan nggak? Motong kuku sama rambut itu tidak membatalkan puasa. Jadi orang yang dia dalam keadaan puasa kemudian dia potong kuku, potong rambut niku nggak sampai batal. Jelas ya? Pun ketika dia katakanlah dalam keadaan haid, itu juga enggak dosa, hanya makruh. Makruh itu pripun? Bila dia meninggalkan dapat pahala, bila dia melakukan Allah tidak memberikan dosa atau siksa. Bagi perempuan yang haid, yang motong rambut atau kuku. Yang sering ditanyakan malah niku saat haid potong kuku sama potong rambut. Tapi kalau pada saat puasa dia potong kuku, potong rambut enggak masalah. Jelas ya? Enggak mungkin ada yang ingin tanyakan malih. Kalau nelan liur tapi karena nengok ada orang yang makan itu gimana? Kemecer. Kan di lingkungan kita kan banyak muncul juga. Kadang-kadang nengok orang makan itu di luar. Iya. Sampai nggak sengaja itu makan. Ya ora mboten napa-napa niku. Nggih. Mboten napa-napa. Jadi selama itu keluar dari dirinya sendiri, kemudian dalam keadaan suci, niku mboten napa-napa. Satu contoh ngeten. Meskipun sampean gak ngetoni itu, enek wong mangan jeruk. Kita koyo-koyo krasa. Refleks ngono. Lah itu piye? Delok wong mangan, refleks metu idune. Lah itu piye? Lah niki mboten napa-napa. Niku sing dimaksud dari illa riqahu al khalisa at-tahira mim ma'danihi. Jelas ya? Ngaten.
Nah, terus ketika dia dalam puasa ngicipi panganan iku piye? Umpamine sing sering kan bojo. Pada saat Ramadan itu masak tapi dia dalam keadaan puasa. Kalau sampai masuk ke dalam meskipun sidik batal. Tapi kalau nggak sampai masuk, sing penting ero rasane itu nggak apa-apa. Icip-icip baru ngono di juh. Wis ero rasane juh. Iki kan gak sampai mlebu ning batin. Lah ini nggak masalah. Jelas ya? Kadang ketika mandi puasa itu kalau telinga kita kemasukan air secara tidak sengaja, tapi kalau dikeluarkan kayak gini juga nggak bisa. Ada kita kan keteskan lagi, kita keluarkan seperti ini, apakah termasuk membatalkan atau membatalkan? Lah dilebokne ngeten malah niku sing batal. Niku di obah-obane kan iso metu biasane. dung biasanya. Cuma ngeten. Kalau sing mandi pakai gayung niku mboten masalah. Sing bermasalah niku ketika kita nyilem. Jenengan itu kan kalau kita kan ngerti biasane lek aku nyilem klebonan. Panggah nyilem. Klebonan batal. Tapi lek sampean mandi gayung, sementing sirahe gak dilebokne ning bak ya. Mandi gayung, terus iki teles. Dung. Lah iku mboten masalah. Tapi lek njupuk banyu iki ketorone kok kurang mlebu iki. Malah batal atau dipancing ben metu. Srut terus kenekne. Nglebokne iki lah yang batal. Sami kali kili-kili kuping tadi. Ketorone kok gatel ya. Walaupun betul sampai mlebet. Kili-kili ngono. Kok gatel ngeten begini kan betul. Lah niki mboten, niki kan jadi enek dohir, enek batin. Sing dohir niku sing ketorone tampak nih lho. Lah dinceng tampak. Niki kan gak mungkin mlebu ning batin to. Nggih lah bolongane kupinge sampeyan sakmene mungkin kan gak sampai sakmene to. Lah niki kan niki masuk dohir. Padha kambik icip-icip mau ini kan dohir. Upil niki dohir. Tapi lah sampai mlebu sakmene antigen wis. Lah niku sampun batin. Jadi antigen puasa gak oleh iku. Lah niku mlebu berarti batal. Jelas ya? Ngoten. Tapi suntik mboten batal. Lah suntik niku beda meneh. Suntik niku kan enggak nglebokke ning bolongan to. Iki gak bolongan to. Tapi mlebu. Tapi enggak lewat bolongan. Bolongane piye gawe dhewe. Maka ulama beda dalam suntik dalam infus. Pendapat pertama ndelok mlebune. Niku ning kitab Takrirat Sadidah. Maka batal. Gara-gara apa? Kuwi jelas-jelas mlebu. Pendapat kedua ndelok bolongane. Lho kan enggak lewat bolongan sing semestinya, maka enggak batal. Pendapat ketiga itu nganu bijak. Ya didelok-delok sing mlebu. Lak sing mlebu kuwi iso menyebabkan tenaga, infus katakanlah. Wong kalau diinfuskan dia tenaganya tetap boleh. Maka itu batal karena untuk kekuatan. Kalau yang dimasukkan tidak berpengaruh pada itu, katakanlah suntik obat atau suntik imunisasi atau vaksinasi. Lah iki enggak batal, kenapa? Enggak berdampak pada tenaga. Jadi kalau untuk suntik, untuk infus, iki krono gak lewat bolongan manfaat ini, bolongan-bolongan yang ada. Lah itu ulama beda pendapat. Sing siji ndelok mlebune, sing siji ndelok bolongane, sing siji ndelok-ndelok sing dilebokne apa. Ngoten nggih. Jadi masalah tentang poso niku
Mbiyen memang ada ulama yang mengatakan rokok niku enggak batal. Nggih, rokok niku enggak batal. Kenapa? Karena memandang bahwa asap itu bukan ain. Asap itu kan enggak ain. Asap itu kan ya beluk lah, beluk. Jadi dianggap wong ketika dia ngerokok niku padha kambek wong menghirup aroma. Wong masak pemene bojo masak sego. Enek uape to? Lah itu termasuk membatalkan apa enggak? Ulama melihat hal itu maka mengatakan oh ini enggak batal. Kenapa? Tidak dianggap ain. Akhirnya kuwi nyebar fatwa itu. Cuma murid-murid dari ulama itu dia akhirnya enggak terima. Loh Pak Ustadz, mosok saat puasa Ramadan santri kuwi rokokan kabeh. Nggih kan santri rokokan kabeh. Akhirnya santrinya itu, muridnya itu membawa pipa rokok. Pipa rokok itu kemudian di depan gurunya dipecahkan. Ceter. Ustadz, Syekh, lihat di dalam pipa rokok itu ada apa? Ketika dipecah tampak nikotin yang sudah mengering nempel di lubang daripada pipa rokok itu. Rontok kabeh. Kemudian diduding, Syekh, ini ain apa enggak? Lah ini yang disedot wong ngerokok. Maka ketika melihat ini, saya langsung ngomong, oh kalau gitu fatwane tak cabut. Kalau fatwa bisa dicabut. Kalau hasil ijtihad enggak bisa dicabut. Satu contoh umpamane, madhab Syafi'i, madhab Hambali. Madhab Syafi'i, kaul qadim, kaul jadid. Itu enggak ada istilah hasil fatwa, hasil ijtihad dicabut enggak ada. Tapi kalau fatwa itu bisa dicabut. Maksudnya pripun? Imam Syafi'i ketika beliau berada di Irak mengeluarkan satu pendapat demikian. Ketika beliau pindah di Mesir menghasilkan ijtihad yang berbeda. Bukan berarti kemudian hasil ijtihad yang baru itu membatalkan hasil ijtihad yang lama. Enggak. Hasil ijtihad yang lama tetap bisa dipakai. Hasil ijtihad yang baru tetap bisa dipakai. Dasarnya apa? Hasil ijtihad yang lama itu berdasarkan dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Hasil ijtihad yang baru juga berdasar dalil yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka muncul kaidah al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Tapi kalau fatwa bisa dicabut. Wah, iki fatwaku tak cabut. Lah wis dicabut sampean enggak iso mengamalkan. Nggih kan? Umpamane enek wong aneh-aneh kaya ngono. Wah, iki mbiyen enek ulama yang berfatwa seperti itu tapi fatwane dicabut. Cuma mbiyen kuwi kira-kira wis enek vape apa ora ya? Artinya asap yang enggak ada nikotinnya itu kira-kira umpamane ulama tadi ngerti tetap berfatwa seperti itu apa enggak? Rokok-rokok yang mil sing rendah nikotine lah itu kira-kira piye? Tapi ya enggak enek ulama yang mengatakan boleh. Cukup nggih? Lah ini mungkin menjadi kajian kita pada malam hari ini. Mari kita tutup dengan kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua niku semangat untuk ibadah, semangat untuk thalabul ilmi. Karena kita di Nahdlatul Ulama itu berbeda dengan yang lain. Kalau organisasi yang lain itu mungkin fokusnya yo organisasi tok. Tapi kalau Nahdlatul Ulama itu yo kudu ngaji. Nggih kudu ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Akhirul qauli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.